Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Bapak saudara sekalian, jamaah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah tentunya satu kalimat yang tidak henti-hentinya selayaknya kita panjatkan hanya kepada Allah semata. Dialah Allah yang telah meringankan langkah kita sehingga kemudian kita bisa berjalan menuju musala ini. Dan salah satu di antara apa yang disebutkan Nabi sebagai sesuatu yang menghapuskan dosa, fil kafarati wad darajat, dan mengangkat derajat, adalah salah satunya adalah wa kasrul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita ketika menuju masjid atau musholla. Ada 3 ya yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Bahkan oleh Nabi, mereka ini akan dimatikan juga dalam keadaan baik. Ada 3. Yang pertama tadi adalah memperbanyak langkah ke masjid atau musholla. Banyakin langkah. Gimana kalau rumah dekat musholla atau dekat masjid? Keliling dulu, putar dulu kan. Sampai di sini untung udah sembahyangannya. Baik, yang pertama itu. Yang kedua adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu kepada yang tidak kita suka. Kondisi sakit, Pak, atau barangkali ada luka di tangan kita, tentu kita nggak suka kena air, tapi demi sempurnanya wudu kita paksakan untuk dikenakan air. Itu namanya adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu kepada yang tidak kita suka. Dan yang ketiga, ini juga berat nih, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Ini berat sekali nih. Setelah selesai sholat maghrib, menunggu sampai isya. Ini Nabi menyebutnya sebagai fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Itulah perjuangan. Ribat itu antum berjuang berada di tapal batas melawan musuh, itu ribat namanya. Itu nggak gampang, Pak. Maka nggak gampang kita menunggu sholat sudah sholat sampai isya nanti. 3 ini yang Nabi menyebutkan fil kafarati wad darajat, dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengajarkan dengan kesempurnaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan karena Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini intinya. Dan beliau menyampaikan semua itu supaya kita semakin bisa mendekat kepada Allah. Maka itulah kemudian yang terpenting adalah bagaimana hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah.
Imam Al-Ghazali mengatakan, ini ra'aitu fil Injil, sesungguhnya aku melihat di dalam kitab Injil. Al-Ghazali kita faham beliau bukan cuma hafal Quran tapi juga hafal kitab-kitab lain termasuk Injil. Aku melihat dalam kitab Injil, kata beliau, anna Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, min sa'ati yudha'ul mayyit, di antara saat-saat ketika ditempatkannya, diletakkannya mayit al janazah, di atas keranda mayit, di atas keranda, dan kita pasti akan ke sana, Pak. Ya. Ketika mayit ditempatkan di atas keranda, ila an yudha'a ala syafiril qabr, hingga dibawa dan diletakkan di samping kuburan, di samping alqah, di samping liang lahat kita. Jadi kita nanti pasti akan kembali, Bapak Ibu ya. Jadi pasti itu. Maka ilmu yang hari ini mestinya kita tuntut adalah ilmu bagaimana supaya nanti ketika kita dikubur itu menjadi sejuk. Ayu anisuni fi qabri, menyejukkan di dalam kuburku. Dan yang kedua, bagaimana nanti bermanfaat untuk besok di akhirat. Ilmu itu bukan semakin membuat kita sombong, tapi justru semakin mengingatkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Nah, bagaimana nanti ketika kita diletakkan di atas keranda dan dibawa sampai ke samping liang lahat kubur kita, maka itu penting sekali kita juga punya alqah, tempat untuk masa depan, Pak. 1 x 2 meter, itu rumah masa depan yang harus kita miliki. Jadi perlu ya, karena pasti akan kembali. Cuman kapan kita nggak tahu. Entah hari ini, besok, lusa, kita nggak tahu. Kalau hari ini, alhamdulillah, misalkan lagi ngaji, lagi sholat, mati, alhamdulillah. Lagi main dum, mati, Pak. Pas bahan, pas balap adam, dogup, mati, terkajut, jantungan, naudzubillah. Jadi alhamdulillah. Tapi kapanpun kita harus siap sudah. Nah, ketika sampai di sana, yas'alullahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Allah akan bertanya bi'azamatihi, dengan keagungannya terhadap si mayit tadi, arba'ina su'alan, 40 macam pertanyaan. Jadi dalam kitab Ayyuhal Walad ini, Al-Ghazali menyebutkan ada 40 pertanyaan yang akan ditanya nanti. Nah, apa yang ditanyakan? Biasa kan kalau orang meninggal itu ditalkin tuh. Ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang mana ini? Ketika itu akan ditanyakan oleh Allah dengan keagungannya 40 macam soal, 40 pertanyaan. Awwaluhu yaqul, maka yang awalnya pertamanya ditanyakan, diucapkan oleh Allah, abdi, wahai hamba, wahai hamba, taharta mandaral khalqi sinin, engkau telah membersihkan pandangan-pandangan makhluk kepadamu bertahun-tahun. Kau bersihkan pandangan-pandangan orang lain kepadamu bertahun-tahun. Apa maknanya? Artinya hendak kelihatan bagus di mata orang. Wa ma taharta mandari sa'atan, sementara kau tidak bersihkan pandangan dari dirimu dari pandanganku sesaat pun. Apa maknanya? Hendak kelihatan hebat, datang ngaji supaya dipandang orang alim, sholat tengah malam berkesah supaya dipandang orang ahli ibadah, berangkat haji supaya dipanggil haji. Maka bulik haji ini di haji, Bang, sorban kada belapasan tuh, Bang.
diundang pengantinan tanggal 7 Agustus. Husaini ada berbuat hak. Belum contohkan ulun aja mun yang lain kan singgung kena. Nampak nih Husaini aja haknya tertinggal, tulis berikan, tulis hak titik. Haji ini 40 juta atau lah nyawa di sini 40 juta. Berikan. Pasal berikan. Tulis hak titik Husaini. Pak hak titik aja udah haji 4 kali itu lah nyawa. Umrah 5 kali. Ganti hak 45. Oh jaga sekolah. Pengen dipanggil hak haji. Atau kita hebat ilmu nahu, hebat baca kitab, hebat ini segala macam kita pandai, tapi tujuannya supaya dipanggil orang alim. Maka sejatinya ketika kita ngaji, ketika kita belajar dan menuntut ilmu, kita bersihkan pandangan-pandangan batin kita itu daripada perasaan merasa berisi, bukan dalam pandangan makhluk. Biar orang memandang kayak apa, yang penting Allah pandang kita baik, bukan pandangan makhluk. Nah kan sekarang kan yang jadi masalah kan kita ingin dipandang baik. Wah pokoknya apa, bikin status ceramah di sana, khutbah di sini supaya kelihatan popularitasnya terkenal. Supaya semakin dai kondang, hakun diundang. Kondang tuh nggak usah orang melihat bagaimana orang mau mandang apapun, yang penting adalah bagaimana dia menjaga, membersihkan hati. Karena nanti yang ditanya oleh nanti Allah bilang kau bohong, kata Allah. Tuhan misalnya, saya udah berjihad, kata Tuhan kau bohong, kau bukan berjihad, kau sebetulnya ingin disebut pahlawan. Nah ini, maka itulah nanti ada orang berangkat haji itu beberapa macam golongan, kata Nabi. Ada yang berangkat haji dari kelompok orang miskin. Ngapain? Sambil begawi. TKW kan banyak sekarang. Ada yang berangkat haji dari kelompok pedagang, sambil berjualan. Dulu jualan rokok, jualan alat kontrasepsi itu mahal tuh. Ada yang mereka berangkat haji dari kelompok orang kaya. Ngapain? Wisata. Selfie. Wah. Bila berhaji tuh hingga selfie. Sampai kada tokos lagi jamaah bae. Padahal petugas haji selfie aja. Kapan antum mau kasih jamaah, kok selfie aja sini. Nah, maka itulah kemudian kata Allah, kau bersihkan pandangan-pandangan makhluk kepadamu bertahun-tahun, kau jaga image-mu, kau nampak kelihatan baik di hadapan mereka, kau nampak kelihatan alim, kau hebat di hadapan mereka. Sok disiplin, sok tegas, sok jaga ini segala macam. Di tengah orang banyak khusyuk, nangis dia. Maka menangis yang benar itu adalah bukan di tengah orang banyak, di kesendirian. Nah, maka kau jaga itu, tapi kau tidak bersihkan pandanganku kepadamu sesaat pun. Wa kullu yaumi yanzuru fi qalbik. Padahal setiap hari kata Allah, aku memandang ke dalam hatimu, ke dalam kalbumu. Maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan, ma tasna'u li ghairi. Apa yang kau perbuat untuk yang selain aku, dan apa yang kau dapatkan dengan mereka. Wa anta maghfufun bi khair, sedangkan engkau diliputi oleh segala macam kebaikan-kebaikanku. Lihat semua kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan semua dari Allah, Pak. Bukan dari makhluk. Maka enggak ada gunanya pujian-pujian, dan enggak ada gunanya juga sanjungan-sanjungan makhluk. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Imam Al-Quran, yang Nabi mengatakan kalaulah ingin merasakan bagaimana rasanya segarnya Al-Quran, sebagaimana kama unjil diturunkan pertama kali Al-Quran, maka ikutlah bacaan Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud. Beliau saja, ini saya ulang-ulang untuk mengingatkan pribadi saya, dikala mengisi kajian, karena beliau tuh kalau lagi mengisi kajian, Pak, hebat.
Orang berbondong-bondong, di mana ada kajian Abdullah bin Mas'ud datang ke sana. Ramai. Belum ada WA. FKJK belum ada tuh. Ada gak FKJK Jawa Timur? Gak ada kan? Mereka ramai FKJK kan. Maka waktu itu segitu banyaknya jamaah, Abdullah bin Mas'ud kemudian ucapan pertama beliau apa, Pak? Ayyuhan nas, wahai manusia. Oi, bubuhan ikam berataan di sini. Lau ta'lamuna dunubi, kalaulah kalian tahu aibku, cacatku. Dosa itu kan aib. Dosa itu sesuatu yang kalaunya ditampaikan kita supan baik. Itu dosa. Cacat, aib, celak. Kalaulah kalian tahu dosaku, wah ini. Pengajarannya adalah kalau kita kepada diri kita pandang kita tuh banyak dosa, jangan memandang aku nih alim, aku nih ahli ibadah, aku rajin ke pengajian. Buang itu. Pandangan kepada diri kita adalah banyaknya dosa kita. Tapi pandangan ke orang lain adalah dengan pandangan baiknya orang itu. Jangan lihat jeleknya. Bang itu jangan. Paling korupsi. Itu maling segala macam sambatannya. Makanya hati-hati kita merendahkan orang yang sekalipun dia memang ahli maksiat, jangan kita rendahkan. Pandang masih ada kebaikan dia. Hasan al-Basri satu saat cerita, Pak. Ada seorang kiai yang dia ahli ibadah, dia tinggal di gunung lah. Sementara di saat yang sama ada seorang preman pasar yang kerjanya cuma tukang palak, minta-minta, mabok-mabokan. Pokoknya nggak ada baiknya, maksiatlah semua. Satu waktu kata Hasan al-Basri, sang kiai yang dari gunung tadi turun ke pasar, ketemu sama preman. Ketika ketemu kenal nih, saling memalingkan, membuang muka. Si preman membuang muka, si kiai juga membuang muka. Tetapi dalam hati mereka beda. Di dalam hati sang kiai dia mengatakan, bah, ini kada sudi udah melihat muhanya. Gawiannya bilang kada ada bagusnya, maksiat aja, dosa aja kelakuan, cuntan aja, merampok aja, preman aja. Dia merendahkan tuh si preman tadi. Sementara si preman tuh juga memalingkan muka, tapi beda. Si preman dia bilang, aduh, kada pantas aku melihat muhasidin nang soleh. Aku ini banyak banget dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat nang kugawe. Sementara sidin tuh orang baik, kada pantas undang melihat sidin gitu, kada pantas. Ternyata dalam pandangan Tuhan justru si preman tadi diampunkan dosanya. Sang kiai dengan kesombongannya. Kita jangan lupa Pak, sejarah bagaimana iblis itu. Dia merasa paling sunnah. Oh, iblis itu merasa paling sunnah, Pak. Aba wastakbar, istakbar itu merasa paling hebat. Gimana enggak paling hebat? Zikir, semua zikir dia bisa. Semua ilmu dia dapatkan. Pokoknya semua bentuk ibadah dia kerjakan. Paling sunnah dah. Tapi ketika datang Adam diperintahkan wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Apa? Dia enggan. Kenapa? Wastakbara, dia sombong. Perasaan paling sunnah, perasaan paling baik itu buang. Nah, perasaan paling sunnah, paling baik itu kadang-kadang muncul di hati orang yang sudah apa istilahnya ya, kadang-kadang muncul di tempat-tempat kayak kita, Pak. Ya. Yang suka menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan. Itu hati-hati tuh. Karena kalau kita perhatikan gaya dakwah Nabi itu dengan akhlak, bukan dengan celaan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan cara-cara seperti itu, tapi dengan akhlak beliau.
Dan memang yang potensial untuk memperbaiki itu adalah dengan akhlak. Ada kai-kai Pak, kakek-kakek wudu salah. Hasan dan Husain ini lagi lihat, kata Husain, Kak itu salah wudunya. Kalau kita langsung negur dia, menyalahkan dia, yang ada apa? Yang ada dia pasti namanya kai-kai kan, kadang-kadang mengontak. Jangan sidin. Di sana kita, istri kita, suami kita tegur, kadang-kadang melawan. Maka tegurannya bijaksana betul. Kata Hasan, Dek, coba kau dekatin tuh kakek, kau wudu persis dengan wudunya si kakek tadi. Empati kayaknya wudu. Maka Hasan pun, dia pun berwudu, maka Hasan datang, kata Hasan, Dek, kau salah, coba kayak gini wudunya. Kakek itu senyum Pak. Oh ternyata ini aku yang salah. Jadi dengan bahasa begitu kan manis tuh, nggak langsung menegur dia. Apakah kemudian dengan kita membid'ah-bid'ahkan orang-orang itu akan berubah? Nggak akan berubah, malah nambah. Maka yang paling bagus apa? Dengan akhlak. Nabi nggak langsung mencela. Hati-hati ketika kita menyalah-nyalahkan, mencela orang lain, di balik celaan itu ada kesombongan di sana. Yang kita khawatir. Iblis itu di situ Pak, merasa paling hebat lalu sombong. Oh, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada inya. Nah ini nih, ini yang paling kita khawatir banget. Aku lebih baik daripada dia. Nah, termasuk kelompok-kelompok yang kadang-kadang kalau pengajian misalnya, kalau kada ustadz inya, kada maunya. Walaupun kita kelompok inya juga nih lah, tapi ini memahami, oh kada amun ustadz kami itu berjanggut misalnya, ada kayak gitu, nggak mau dia. Walaupun kita satu kelompok dengan dia, satu organisasi barangkali dengan dia, tapi dianggapnya tidak pas dengan ajaran yang ya anggaplah mereka anggap itu yang paling sunnah. Tapi sayang sunnah luarnya yang dia besar-besarkan, bukan sunnah dalamnya. Apa sunnah dalamnya? Akhlak tadi. Saya selalu bilang gini, saya itu sangat menghormati dan memuliakan orang yang berjenggot Pak. Ulun pun hendak berjenggot. Cuman tadi bila ulun berjenggot itu kata-kata ini kan jadi gimana lah. Dan yang kedua, jenggot itu sebetulnya lambang kewibawaan dan kecerdasan pada emosi. Emosinya semakin cerdas. Artinya semakin dia pakai jenggot semakin bijaksana. Bukan semakin latoi menyembati, bukan itu. Tapi semakin bijaksana dia. Maka lihat dulu kalau kita kecil dulu nonton film-film silat tuh kan ada guru-guru yang bijaksana pasti pakai jenggot. Bijaksana betul. Nah, artinya apa? Kalau orang pakai jenggot, luarnya, dalamnya dia bijaksana. Maka kalau pakai jenggot nggak bijaksana, masih latoi-latoi, menyumpah-nyumpah, menyambat-nyambati, wah, potongannya tuh jenggot. Nggak ada guna sebetulnya. Kalau kita itu mencela, memaki orang lain. Nah, pun begitu dengan persoalan memotong celana, cingkrang tadi. Ilat hukumnya adalah persoalan apa istilahnya kalau kita perhatikan di hadis itu kan kesombongan. Dulu bangsa Arab itu kalau kain itu di bawah mata kaki itu sombong. Maka oleh Nabi disuruh angkat di atas mata kaki. Nah hari ini ketika kita merasa paling sunnah sombong juga, kena juga antum. Maka yang bagus gimana? Ya kita ikutin lah jalan-jalan. Saya kadang-kadang kalau pian-pianet kadang celana saya kan di atas mata kaki juga, kadang di bawah. Biasa aja lah, nggak usah kita. Oh ini yang sunnah kayak gini nih, nggak usah. Ya kan. Lagian nggak ada kok disuruh celana. Yang ada kan di sana kan pakaian, gamis, sarung, bukan celana. Jadi akan muncul perpecahan, Pak. Kalau kayak gini, pecah umat. Dan makin membesar kemenangan musuh-musuh Islam kalau kita selalu mengangkat hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan lagi.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kata Allah, ma tasna'u li ghairi, apa yang kau perbuat untuk yang selain aku dan apa yang kau dapatkan, wa anta makfufun bil khair, sedangkan engkau itu diliputin kebaikan-kebaikanku, ama anta asammu la tasma', apakah engkau itu tuli dan tidak mendengar. Nah, lalu kalau tahu begini, apa yang perlu kita lakukan ke depan? Maka yang pertama adalah taharatun niyah. Pertama adalah bagaimana kita membersihkan niat. Membersihkan niat. Ini pas bulan Muharram ya, awal tahun, mestinya kita bersihkan semua. Makanya bagus juga kadang-kadang. Cuman ya, ada kadang perdebatan tentang amalan-amalan awal tahun, perdebatan. Saya tidak menyukai masuk pada perdebatan yang seperti itu. Misalkan gini, kalau kita sepakatkan yang jelas amalan-amalan bulan Muharram itu puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu jelas. Tapi yang jadi diperdebatkan selalu aja dari tahun ke tahun adalah persoalan doa awal tahun dan akhir tahun itu nggak ada dalilnya, misalkan. Tidak ada dalil yang menyuruh, tapi juga tidak ada dalil yang melarang. Ini persoalan. Jadi gimana? Yuk biar aja. Karena ketika kita baca juga, kalau persoalan doa, kalau menurut saya sih, doa itu sesuatu yang kita inginkan, harapan kita. Misalnya gini, kita kan kadang berdoa mudah-mudahan apa yang tahun kemarin itu kesalahan kita, dosa-dosa kita itu diampunkan Allah, kan gitu lah. Dan mudah-mudahan harapan kan, doa itu kan harapan. Tahun mendatang, tahun ke depan kayaknya semakin luaskan rezeki, semakin disehatkan, dipanjangkan umur, disehatkan badan supaya kita kawa beribadah, kan gitu. Nah, sekarang itu kan dalam bahasa kita. Lalu dalam bahasa Arab dibuat sebuah doa. Nah, kalau menurut saya nggak masalah, sepanjang tidak bertentangan, tidak ada dalil yang melarang, nggak ada dalil yang menyuruh, tapi nggak ada dalil juga yang melarang. Dan itu kan doa yang dikarang oleh para ulama. Sini ada, misalkan coba ulun baca ya. Saya melihat sah-sah saja ini. Jadi nggak usah kita harus berdebat ya. Orang mau baca silakan, nggak baca juga nggak masalah. Sama sebagaimana tentang puasa Asyura, ya. Nabi mengatakan kalau dalam puasa Asyura itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini tentang puasa Asyura juga, ya. Kata Nabi bahwasanya barang siapa yang melaksanakan puasa, siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang mau buka silakan buka. Nah, ini inna hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura kata Nabi. Lam yuktab alaikum siyama, tidak diwajibkan puasa. Tetapi wa ana shaim, tapi aku puasa. Faman syaa, siapa yang mau shoma, silakan puasa. Wa man syaa, siapa yang mau juga fal yuftir, silakan buka, enggak ada masalah. Jadi enggak usah kita terlalu istilahnya berdebat. Nah, pun begitu pula dengan persoalan apa istilahnya tadi, kalau tidak salah saya ada ya, doa-doa tentang awal tahun akhir tahun. Saya lihat isinya tuh bagus ya. Harapan-harapan saja. Kalau pengen lihat baca itu doanya. Saya nggak baca doanya. Tetapi saya nggak melarang orang baca. Ya. Karena kalau kita melarang, nggak ada di sana salah, nggak ada kesalahan di sana dalam doa itu. Lalu muncul, tidak ada dalilnya. Barang siapa man amila amalan, siapa yang beramal, laisa alaihi, tidak ada atasnya perintah amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu beda. Ya. Itu dalam kaitan misalkan sholat yang tidak diperintahkan, tiba-tiba kita melaksanakan sholat, itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ini dalam persoalan harapan, keinginan, satu cita-cita, satu doa, nggak masalah.
Itu sunnah. Maka dalam persoalan sunnah nggak usah kita menggunakan dalil ini, ya. Agak sih ya kadang-kadang lo muncul perdebatan di kalangan, betul kah Ustadz bahwa Muhammadiyah itu melarang kami membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Saya bilang nggak semua melarang, ya, nggak semua. Saya nggak ketemu nih doa-doanya itu. Coba nanti doa awal tahun dan akhir tahun ya. Terus itu kalau nggak salah gini ya, saya masih ingat sedikit. Ya Allah, apapun yang saya kerjakan belakangan ini, apapun yang saya gawi kerjakan dan semua itu melanggar perintahmu, laranganmu ya Allah, maka ampunkan ya Allah. Itu kan hal yang biasa dah. Bagi saya biasa aja, nggak usah kita perdebatkan. Nah, kemudian tentang puasa Asyura, Tasu'a, ya, ini jelas ya bahwa ini memang diperintahkan. Ada 3 tingkatannya. Kalau saya sabik menyebut ada 3 tingkatan, ada 3 martabat. Martabat pertama adalah puasa Tasu'a 9, Asyura 10 dan puasa ke-11, hari 11. Tapi yang 11 ini lemah. Yang kuat itu adalah Tasu'a sama Asyura. Nah, ini bagaimana disebutkan dulu ketika Nabi melihat ada beberapa orang Nasrani, Yahudi yang mereka ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat orang Yahudi tasumu Asyura, dia puasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya, "Mahaja, apa ini?" Maka kamu jawab, "Yaumun shalih." Ini hari yang soleh, hari yang baik. Di mana hari baiknya? Ketika najallahu fihi Musa, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa wa Bani Israil min aduhim, dari Bani Israil dan musuh-musuh mereka. Lihat, hari yang baik. Hari yang baik ya. Hari yang baik itu di sini diartikan adalah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari musuh-musuh mereka. Ini barangkali juga berlaku kepada kondisi kita ketika kita mendapatkan satu hari yang baik. Misalnya gini, ketika kita istilahnya kita merasa, oh ini baik nih, hari perkawinan, atau misalkan hari ketika kita dilahirkan, yang kita sebut ulang tahun tadi. Nah, maka ketika kita merasakan hari-hari yang baik itu, maka di situ kalau melihat di sini itu sunnah puasa. Sunnah puasa. Nah, ketika Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan oleh Allah, maka fasamahu Musa, Nabi Musa puasa. Nah, ini berlakunya umum jadinya. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang menurut kita baik dan pantas, enggak pas-pas, maka yang terbaik gimana? Puasa. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Ana haqqa bi Musa minkum," aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka Nabi Muhammad pun puasa dan perintahkan kita juga puasa. Ini dalilnya banyak ya, puasa Asyura ini. Nah, sampai satu saat kemudian ketika itu Nabi sedang puasa, maka datanglah sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Itu adalah hari di mana orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Jadi hari yang kita puasa nih orang Yahudi Nasrani mengagungkan. Maka Nabi mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil," jikalau tahun dihadap, tahun di depan nanti, insyaallah sumnal yaumat tasi', kita puasa di hari Tasu'a. Nah, ini ya. Beliau enggak sempat melaksanakan tapi sempat mengucapkan. Maka kuat ini. Ya. Nah, ini dalil-dalilnya. Kemudian apalagi? Amalan-amalan di bulan Muharram ini. Kalau kita perhatikan, sahabat pernah datang ya dan bertanya dengan Nabi. Di antara pertanyaan sahabat itu bahwasanya ketika mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyus shalah afdal ba'dal maktubah?" Salat apa yang paling bagus setelah salat wajib? Maka Nabi menyebut salatu fi jawfil lail, salat tengah malam. Ditanya lagi, summa ayyusiyam afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang lebih bagus setelah Ramadan? Maka Nabi menyebut syahrullah, bulan Allah. Apa itu? Bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang afdal kita melaksanakan puasa sesudah Ramadan. Kapan
terserah kapan saja. Tapi yang dikuatkan adalah di Tasu'a dan Asyura tadi. Gitu. Kapanpun silakan, boleh ya. Nah itu diantaranya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali tadi. Taharatun niyat, bersihkan niat kita. Bersihkan niat. Kam min lailatin ahyaitaha bi taqraril alam. Berapa banyak di antara malam-malam yang engkau hidupkan dengan mengulang-ulang ilmu. Wa mutala'atil kutub, kau muta'alaah kitab-kitab. Wa haram ta'ala nafsikan naum, kau tahan, kau haramkan dirimu daripada tidur. La a'lamu ma kanal ba'itsu fihi, tidak aku ketahui apa motivasi, apa dorongan sehingga engkau melaksanakan yang demikian itu. In kanat niyatuka naila gharadid dunia, jikalau niatmu adalah untuk mendapatkan jabatan-jabatan dunia. Apa jabatan dunia? Popularitas, terkenal, disukai oleh orang banyak, jaga image kita. Yang tadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah kalian tahu dosa-dosaku, ma waqi'a aqabi itnan, tidak ada yang mau ikut bersamaku di belakangku walau berdua. Jadi enggak usah datang ada aku banyak juga dosa uji sidin kan. Walau ditu annallaha ghafara li dzamban minad dunubi, dan kalau Allah tidak menutup cacat aib dosaku, maka aku dipanggil inni du'aitu Abdullah bin Raus, aku dipanggil Abdullah anak sampah, kata beliau. Artinya apa? Aku ini banyak dosa tuh. Jadi kalau sedih dikultuskan, diapa-apakan, diagung-agungkan, enggak usah. Nah, ini orang bersih hati. Nah, kalau kau inginkan popularitas, inginkan jabatan di dunia, engkau wajad bahutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahata 'alal aqran wal imtithal. Engkau terlihat bagus di hadapan makhluk. Wal mubahah, engkau mendapatkan kemegahan. Mubahah itu kemuliaan, kemegahan, kejayaan. Hanya untuk mendapatkan itu, maka fawailul laka, celaka engkau. Summa wailul laka, kemudian celaka engkau. Jadi kalau hanya ingin mendapatkan supaya dipandang orang alim, dipandang orang yang faqih misalnya, sehingga selalu berbicara tentang ini halal, ini haram, ini dan sebagainya. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jikalau qasadmu, kehendakmu, niatmu, doronganmu di dalam melakukan itu adalah ihya'a syari'atin Nabi, menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau niatmu yang pertama adalah menghidupkan syariat Nabi, pertama syariat Nabi dulu. Ini kita datang ke sini, Bang, ngapain? Sunnah Nabi dulu. Menghidupkan sunnah Nabi. Apa di antara sunnah Nabi? Talabul alim, menuntut ilmu, saling belajar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian saling mempelajari kitab-kitab Allah, ya. Nah, pertama adalah hidupkan sunnah Nabi. Wa tahdziba akhlaqika, perbagus untuk memperbaiki akhlakmu. Wa kasran nafsil amaratin bisu, lalu menaklukkan nafsul amarah yang membawa kepada kejahatan. Fatuba summa tuba laka, maka beruntunglah engkau, kemudian beruntunglah engkau. Ada 3 niat. Bagaimana bersihkan hati? Pertama, niat pertama, kita kesana kemari ngaji, mutalaah kitab, kemudian mengulang-ulang ilmu kita, kemudian kita tahan mata kita, jaga malam kita untuk ibadah malam. Maka niat pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi. Bukan supaya dipanggil orang alim, bukan supaya dipanggil orang yang dipanggil ustadz, bukan. Makanya saya kadang-kadang mudah-mudahan terhindar dari itu ya. Ada teman-teman tuh bikin poster sorangan, ya jika orang bikin kan nggak apa-apa. Ini sorangan yang bikin. Kajian di sini, ini sorangannya mula, di-share-nya sorangan. Ustadz ini misalnya. Mudah-mudahan terhindar dari itu. Ya kalau orang lain bikinnya nggak apa-apa. Berarti bukan kita yang berkehendak, orang yang berkehendak. Tapi kalau kita yang berkehendak, apa niat di balik itu? Kalau niat istilahnya
eh, dikhawatirkan niatnya adalah supaya diakui keustatan. Ini yang sangat-sangat kita khawatir. Makanya buang titel, buang gelar-gelar kita, cukup nama kita dengan bin bapak kita. Siapa nama? Musa, ini salah. Selesai. Buang semua gelar-gelar kita, buang semua titel kita, buang semua popularitas kita. Ini yang berat. Kenapa? Karena biasanya penyakit hati ketika kita berilmu, ketika kita ahli ibadah apa? Tak akui aku nang alim, aku nang ahli ibadah, aku yang ini. Ujung-ujungnya apa? Minta diakui. Dan biasanya orang yang minta diakui, biasanya apabila dia itu kada diherani, kada dipedulikan, hati itu sangkal. Ini baik. Aku nih ustadz dia kan kada sangkal. Wah aku nih pejabat nih, kada dia kan nih sangkal. Nah ini harus kita buat. Maka niat pertama adalah ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi. Jadi kalau kita ngaji, kita duduk menghidupkan syariat Nabi, kemudian semakin mengenal bahwa kita adalah hamba dan yang pantas dipuji cuma Allah, kita nggak pantas dipuji. Yang kedua, wa tahdiba akhlaqika, memperbagusi akhlak. Perbaiki akhlak. Jadi semakin kita ngaji, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita beribadah, semakin kita melaksanakan saum, puasa sunnah, semakin yang seperti itu, maka semakin bagus akhlak kita, semakin terjaga lisan kita. Kita khawatir Pak dari lisan yang selalu mencela, karena kelak nanti akan datang, kata Nabi, ya'ti yaumul qiyamah, akan datang nanti seseorang yang dia itu datang bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia datang membawa salatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bangga dengan salat, puasa dan zakat, dia banggakan itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini salat saya, ini puasa saya, ini zakat saya. Tetapi bersama itu kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aqala mal hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza, kata Nabi. Datang orang yang dulu dizaliminya, difitnahnya, dicacinya, dimakinya, dituduhnya, dimakan hartanya, ditumpahkan darahnya, dipukul dia. Akhirnya hilang semua itu. Ini yang Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang muflis? Nah, maka yang kedua adalah perbaiki akhlak. Yang ketiga, wa kasran nafsil amaratim bisu, menaklukkan nafsul amarah yang membawa kepada kejahatan. Apa di antara nafsul amarah? Salah satu nafsul amarah adalah merasa diri yang paling baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perasaan bahwa kita yang paling baik. Sehingga ketika kita merasa diri paling baik, di sana yang muncul adalah perasaan bahwa orang lain itu perataan, orang lain di sekitar yang bukan sama dengan dia, salah semua. Di sanalah nafsul amarah yang membawa kepada keburukan. Itulah sifat-sifat atau al-quwah asy-syaitaniyah yang ada pada kita. Harus kita hilangkan semua itu dengan cara bagaimana? Satu caranya, perbanyak zikir la ilaha illallah. Ini membersihkan hati. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.